Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab berikutnya pada halaman 49, at-taslim. Was-sunnatu fi sifati taslim. Yang sunnah tentang tata cara mengucapkan salam. Salam ketika sholat. Di sini disebutkan yaltafitu atau yaltafitu ya. Yaltafitu an yaminihi. Dia menoleh ke arah kanan hatta yura bayadu khaddihi al-aiman. Sampai terlihat putih pipi kanannya tadi. Jadi betul-betul noleh gini nah. Jadi orang kalau di belakang itu bisa lihat, jadi dia noleh seperti ini. Adapun hadis tentang hal tersebut disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qauluhu yura bayadu khaddihi. Pernyataan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga nampak terlihatlah putih pipinya Rasul. Qala al-Imam An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi dalilun ala al-mubalaghati fil iltifat ila jihatil yamin. Pada hadis ini terdapat faedah dalil tentang mubalaghah. Betul-betul mubalaghah dalam menoleh ke arah kanan wa ila jihatil yasar, dan juga ke arah yasar. Faedah ini disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Mungkin penulis Aunul Ma'bud menukil dari al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun Anda bisa lihat juga dalam syarah Sahih Muslim, ini pasti ada kalam al-Imam An-Nawawi ini tadi. Difahami? Jadi noleh, betul-betul noleh kanan kemudian kiri. Tsumma yaqul assalamualaikum warahmatullah. Kemudian barulah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini yang tepat ya ikhwan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tata caranya seperti itu. Ditolehkan dulu, baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadza ala qaul. Ini ala qaulin, pendapat sebagian para ulama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan ditolehkan dulu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dikarenakan lafaz hadis tersebut menyebutkan Nabi SAW yaltafitu, menoleh, kemudian fayaqul, lalu Rasul mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tsumma yaltafitu an yasarihi, kemudian menoleh ke kiri hatta yura bayadu khaddihi al-aisar, kemudian noleh kiri sampai nampak pula pipi kirinya. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Ammar bin Yasir dan juga dari Abdullah bin Umar serta dari Jabir bin Samurah. Kata penulis buku ini mu'allik, yaitu Syekh Abdullah Al-Riyani, wal ahadits fi taslimatain katsiratun mutawatirah. Hadis-hadis yang menyebutkan dua kali salam itu mutawatirah, banyak sekali. Wa qad saqaha at-Tahawi bi asanidiha. Sungguh al-Imam at-Tahawi telah membawakan dalam kitabnya dengan sanad-sanadnya. Ini faedah yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa qad dhahaba jumhuru ahli ilmi ila jawazil iktisar ala taslimatin wahidatin. Sungguh jumhur ahlul ilmi berpendapat, ya jumhur berpendapat mencukupkan dengan sekali salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, kata jumhur cukup sekali, itu yang wajib. Yang kedua sunnah. Kama thabata dzalika min fi'li ba'dis sahaba ajma'in, sebagaimana yang telah sabit dari perbuatan sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Difahami?
Intinya jumhur menyatakan salam itu sekali wajib, 2 kali sunnah. Menoleh itu sunnah ya ikhwan. Adapun melafadzkan salam itu hukumnya wajib. Dalam artian kalau seandainya seseorang tidak menoleh itu salatnya sah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah. Dia nak noleh kanan, tidak masalah. Yang penting melafadzkan salam. Beda antara hukum salam dengan hukum iltifat. Iltifat menoleh hukumnya sunnah. Adapun melafadzkan salam hukumnya wajib. Namun khilafnya mereka sekali atau kedua kali. Ada yang menyatakan dua-duanya wajib, ada yang menyatakan sekali yang wajib, yang kedua sunnah. Kemudian di sini disebutkan wayanwi bitaslim assalama ala man kana an yaminihi wa an shimalihi, dan dia niatkan tatkala mengucapkan salam tadi untuk mendoakan keselamatan kepada orang yang di sisi kanannya dan di sisi kirinya. Di kanan antum ada nasihin, idil niatkan untuk mengucapkan doa keselamatan untuk nasihin. Di kiri antum ada Syu'bah, antum niatkan untuk mendoakan Syu'bah. Difahami? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusallimu ala akhihi." Kemudian dia mengucapkan salam ke saudaranya. Man ala yaminihi wa shimalihi. Orang yang ada di sisi kanan dan di sisi kirinya dia tadi. Difahami? Di sini disebutkan ada faedah di ta'liq nomor 3. Al-murad bil akh al-jins. Yang dimaksud dengan akh di situ ala akhihi al-jins, jenis. Ai ikhwanuhu al-hadirin. Ai ikhwanihi al-hadirin anil yamin wasyimal, yaitu saudara-saudara dia yang hadir di sebelah kanan, sebelah kiri, yang ikut sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa fil hadis, dinukilkan faedah dari Syekh Al-Albani, wa fil hadis isyaratun ila annahu yanbaghi 'alal musalli ayyanwiya bi salamihi ikhwanahu al-hadirin ma'ahu fis shalah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, pada hadis ini terdapat faedah. Hadis yang mana? Hadis yang menyebutkan tsumma yusallimu ala akhihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Kata Syekh Al-Albani, pada hadis ini terdapat isyarat sepantasnya bagi orang yang salat tersebut dia meniatkan dengan mengucapkan salam tadi, diniatkan untuk saudara-saudara dia yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri dari kalangan orang-orang yang hadir dalam salat tersebut. Kemudian di sini disebutkan wa hadza yadullu ala anna salam yaqsud bihi assalam ala man bijanibihi. Ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan salam adalah dia niatkan, dia tujukan salam tersebut kepada orang yang di samping dia. Lakinnahu lamma kana kullu wahidin yusallim ala tsani aktafi bihadza anir radd. Ya, atau uktufiya bihadza anir radd. Akan tetapi tatkala masing-masingnya mengucapkan salam, ya, maka dicukupkan hal tersebut dari menjawabnya. Difahami? Karena Nasin juga mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, idil juga, maka masing-masingnya tidak perlu menjawab. Difahami? Difahami? Ya. Wa qala Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, berkata Sufyan Ats-Tsauri, idza kunta imaman fasallim an yaminika wa an yasarika. Kalau engkau posisinya sebagai imam, ucapkan salam ke orang yang di sebelah kanan, orang yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, yaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Wa idza kunta ghaira imamin, kalau engkau bukan imam, wa idza kunta ghaira imamin fa idza sallama al-imam fasallim an yaminika wa an yasarika. Maka engkau ucapkan apabila engkau bukan sebagai imam, maka tatkala imam mengucapkan salam, fa idza sallama al-imam, tatkala imam mengucapkan salam, fasallim an yaminika wa an yasarika, maka hendaklah engkau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Tanwi bihi al-imam, engkau niatkan dengannya untuk imam, wal malaikah, untuk malaikat,
wa man ma'aka minal muslimin, dan orang-orang yang bersama engkau dari kalangan kaum muslimin. Difahami? Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau statusnya sebagai imam, maka ucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Namun kalau engkau statusnya bukan sebagai imam, tatkala imam mengucapkan salam, engkau ucapkanlah salam ke kanan dan ke kiri, namun dibarengi apa? Dibarengi niat untuk imam salam tadi, untuk malaikat, dan untuk orang-orang yang bersama engkau dari jamaah sholat tadi. Difahami? Qala Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti', beliau mengatakan, idza qila ala man yusallim, kalau ada yang bertanya, kepada siapa kita mengucapkan salam tersebut? Kata beliau, fal jawab yaqulun, mereka mengatakan, yaitu para ulama, idza kana ma'ahu jama'atun fassalamu alaihim, kalau dia bersama jamaah, maka ucapan salam tersebut tertujukan untuk jamaah. Wa idza lam yakun ma'ahu jama'atun, kalau tidak ada bersama dia jamaah, tidak ada orang, fassalam 'alal malaika alladzina an yaminihi wa shimalihi, maka salam ditujukan kepada malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Difahami? Yaqulu assalamualaikum warahmatullah, yaitu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Difahami? Intinya faedah dari Sufyan Ats-Tsauri dan juga dari Syekh Ibnu Utsaimin, intinya kalau kita berjamaah, ya, berarti yang kita tujukan tatkala mengucapkan salam adalah untuk siapa? Untuk jamaah kaum muslimin, untuk imam, untuk malaikat kalau kita berjamaah. Namun kalau kita tidak berjamaah, berarti salam tadi ditujukan kepada siapa? Untuk malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, nukilan, al-aslu fis salam annahu syuri'a li khatmis shalah wal khuruj minha. Hukum asal pada salam tersebut bahwasanya salam disyariatkan untuk menutup salat dan tanda keluar dari salat. Wa yaqsudu ma'a dzalika salam ala ikhwanihil musallin an yamini wa shimali, dan dia inginkan bersama salam tersebut untuk saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang salat ke kanan dan ke kiri. Li'annahu qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadul 'ala dzalik. Dikarenakan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam argumentasi yang menunjukkan akan hal tersebut. Maknanya salam tersebut ditujukan untuk yang kan, untuk jamaah yang kanan dan kiri. Kemudian faedah di sini disebutkan, famin akhta'il musallin fit taslim, termasuk kesalahan dalam mengucapkan salam. At-taslim ila jihatil qiblah, salam ke arah kiblat. Tsumma yaltafitu jihatal yamin, kemudian baru noleh ke kanan. Tadi yang Anda bilang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tsumma yastaqbil biwajhi al-qiblah wa yusallim, kemudian dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian mengucapkan salam. Tsumma yaltafitu jihatas shimal, kemudian dia berpaling ke arah kiri, kama yaf'alu ba'dul a'immah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian imam, apalagi ingin mencocokkan suara dengan mic-nya di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah. Hirsan minhu ala iblagis salam bil mukabbir as-sauti, dikarenakan rasa semangat dari dia tadi untuk menyampaikan salam tadi dengan cara mikrofon. Yang kedua, kesalahan yang kedua, at-taslim hal iltifat, salam ketika barengan noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah. Noleh dulu baru mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu. Al-iltifat yasiron indat taslim, noleh sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tanggung-tanggung dia tadi.
Atau al-mubalaghah fil iltifat hatta yanharifa biwajhin ilal khalaf. Atau terlalu mubalaghah, berlebihan dalam menoleh ini tadi, sampai miring ya, dengan wajah ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tadi juga tidak boleh ya. Atau hazzur ra'si halal iltifat, menggerakkan kepala ketika iltifat, hazzatan atau hazzatain atau thalathan. Gimana caranya? Gimana tulisannya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah. Itu kan di masjid kita sering, ya kan? Dan kadang jumpa imam seperti itu. Salah itu. Kemudian khafdur ra'si. Oh, kalau yang kelima ini mungkin gini, Del. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang keenam ini khafdur ra'si wa tsumma rafa'u halal iltifat. Yang tadi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullah, atau pokoknya khafdu, dia nundukkan kemudian diangkat lagi ketika noleh. Gimana mungkin? Assalamualaikum warahmatullah. Intinya ada ngangkat kepala, intinya salah. Dhammul katif ilal khad indal iltifat. Oh ya gini. Menempelkan ini pundak ke dagu ketika iltifat. Gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Gini mungkin. Nah, juga salah. I'tiyadul musafaha ba'da taslim. Membiasakan jabat tangan ketika selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah tuh. Iya enggak? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baca pula Syekh ini tahu dia. Mungkin jangan-jangan Syekh ini banyak liatin di Indonesia ini ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.